Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di doa pagi ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami masih ada dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, Engkau boleh bangunkan kami pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, agar kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kita saling mengasihi. Karena kalau kita melihat situasi sekarang ini, kasih itu sudah mulai hilang dari kita. Kasih itu sudah mulai pudar dari kita. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Apalagi kalau kita melihat situasi sekarang ini, banyak orang kehilangan akal sehat, saudara. Karena apalagi pandemi sekarang ini banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga menyebabkan keputusasaan dan kadang melakukan hal-hal yang di luar daripada kesadaran mereka sendiri. Dan sering kita melihat atau menonton di televisi berita-berita yang ada sekarang ini, banyak sekali terjadi pembunuhan. Walaupun motifnya adalah hal-hal yang sepele. Contohnya, ada orang tua yang tega membunuh anaknya karena merasa terganggu dengan rengekannya atau tangisannya, sementara dia baru pulang bekerja dan dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga dia melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut dan menyebabkan anaknya pun meninggal dunia. Ada seorang anak juga yang tega membunuh orang tuanya karena merasa diperlakukan tidak adil. Dan ada juga kita melihat membunuh temannya karena merasa tersinggung dengan omongannya. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita kembali untuk saling mengasihi, karena itu sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita. Kenapa kita perlu melakukan itu, saudara? Karena kita sudah lebih dulu menerima kasih yang Tuhan sudah lakukan dengan sangat luar biasa buat kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan,
Mari kita menebarkan setiap kasih itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menebarkan kasih itu kepada setiap saudara-saudara kita yang mungkin berada di sekitaran kita. Lewat apa, saudara? Kalau mungkin kita berpikir kita tidak punya biaya yang cukup untuk memberkati saudara kita yang mungkin mengalami kekurangan secara finansial, karena kalau kita melihat dengan pandemi sekarang ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang berkekurangan secara finansial. Dan kalau kita diberkati Tuhan lebih, mari kita memberi dari apa yang kita bisa beri kepada saudara kita. Kalaupun kita tidak bisa memberi secara materi, kita masih punya cara lain, saudara, yaitu dengan kita berdoa agar mereka-mereka yang mengalami kesulitan, mereka boleh dimampukan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan pagi hari ini, yaitu adalah kita saling mengasihi. Kenapa, saudara? Karena kasih itu, firman Tuhan berkata, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam Matius 22 ayat yang ke-39, di sana firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kasih itu tidak pandang bulu, saudara. Kalau kita hanya mengasihi orang karena dia baik sama kita, itu namanya balas budi, bukan kasih yang murni, saudara. Nah, sementara dalam Matius 5 ayat yang ke-44, firman Tuhan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah kasih yang dimaksud dengan kasih yang sejati atau kasih yang murni. Jadi bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita atau mengasihi orang yang karena dia baik sama kita, tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh mengasihi orang yang justru melakukan hal yang kurang baik terhadap kita. Kita bukanlah orang yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga sering jatuh bangun dalam dosa. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia buktikan itu, saudara, di kayu salib dengan memberikan nyawanya untuk menebus kita, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Itulah yang disebut kasih yang murni. Allah memberikan penekanan untuk menyadarkan kita bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Untuk itu, setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita, maka kita harus merespon dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki kasih dan saling mengasihi, sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada sesama, maka jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Karena salah satu bukti bahwa kita mengenal Allah adalah dengan mengasihi sesama. Saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan
kita mau buktikan lewat kita mengasihi sesama kita, saudara. Kalau kita berkata bahwa kita orang-orang yang mengenal Tuhan, maka itu akan terlihat buahnya, akan mengalir kasih dari hidup kita. Puji Tuhan, karena Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami saling mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu itu yang akan terus mengubah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami agar kami mampu mengasihi dengan murni, mampu mengasihi dengan tulus. Kalaupun ada orang yang mungkin melakukan hal yang tidak berkenan di hati kami, mampukan kami untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.